Wewe Gombel disebut sebagai hantu wanita yang bunuh diri setelah membunuh suaminya. Wanita tersebut disebut tidak bisa memberikan keturunan sehingga sang suami akhirnya selingkuh dengan wanita lain. Karena itulah alasan mengapa Wewe Gombel erat dengan cerita anak hilang saat maghrib tiba. Mitos yang beredar, Wewe Gombel akan membawa anak-anak yang diculik ke alamnya karena dianggap tidak memiliki rumah. Sebagian masyarakat percaya bahwa hantu Wewe Gombel sebenarnya berasal dari bukit di daerah Gombel, Semarang, yang dikenal angker karena menjadi tempat pembantaian saat zaman penjajahan kolonial. Namun di balik cerita mistis soal Wewe Gombel ternyata ada makna yang dalam. Wewe Gombel menjadi peringatan bagi seluruh orang tua untuk lebih memperhatikan anak agar tidak keluyuran ke tempat berbahaya. Guys, tahu nggak sih ada kisah tragis yang dialami bayi berumur 18 bulan. Dia meninggal karena tertimpa boneka beruang yang besar. Jadi gini guys ceritanya. Niat hati sang ibu yang memenuhi kasur anaknya dengan boneka dan meletakkan boneka teddy bear besar di atas boneka-boneka teddy yang kecil untuk menjaga agar putrinya tidak terjatuh dari tempat tidur. Tapi nahas, sang ibu menemukan anaknya dengan kondisi kritis dan mencoba memberikan nafas buatan, namun anaknya tak terselamatkan. Bayi itu dinyatakan meninggal. Sang ibu sangat terpukul dan menyalahkan dirinya atas kematian putrinya, dan dia berpesan agar tidak meletakkan barang-barang lembut seperti boneka, selimut, bahkan bantal-bantal di sekeliling anak saat ia tertidur. Benda-benda itu berisiko besar karena bisa menutupi mulut dan hidung anak sampai mengganggu pernafasan. Itu yang bisa menimbulkan bayi mati lemas seketika. Guys, tahu nggak sih ternyata di Cina ada sepasang ibu dan anak meninggal akibat balon udara yang meledak saat dikendari keduanya. Balon udara itu tampak rapuh, tanpa keranjang yang mengangkut penumpang pada umumnya, hanya menggunakan susunan tiang dan tali yang ada. Ibu dan anak itu duduk terpisah. Kemudian balon udara itu terbang hingga ketinggian 10.000 kaki, padahal umumnya balon udara hanya terbang pada ketinggian rata-rata 1.000 sampai 3.000 kaki. Saat terbang, balon udara itu tiba-tiba hilang. Diyakini meledak karena ketinggian di luar batas kewajaran. Para saksi di tempat kejadian melihat ibu dan anak itu jatuh terkapar dan akhirnya tewas. Lalu tubuh keduanya hancur saat jatuh ke tanah. Polisi mengonfirmasikan bahwa pengoperasian balon udara itu belum resmi diumumkan sehingga termasuk aktivitas ilegal. Akhirnya kasus ini diklasifikasi sebagai kasus pidana. Insiden ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang ingin mencoba naik balon udara. Pastikan perusahaan yang menanganinya terpercaya dengan mengutamakan keselamatan semua pihak. Guys, tahu nggak sih kenapa vampir kok digambarkan melompat-lompat? Jadi gini guys, zaman dulu bangsa Cina terkenal suka merantau, sehingga ketika mereka meninggal di perantauan, jenazah mereka akan dibawa kembali ke desa asal mereka. Nah, karena gerobak jenazah itu terlalu mahal untuk disewa, seringkali mereka menyewa pendeta Tao untuk membawa jenazah kerabatnya ke tempat asalnya. Dengan cara menjajarkan jenazah mereka dalam keadaan berdiri, lalu sisi kanan kirinya diikat pada bilah bambu. Dua orang murid pendeta Tao, satu di depan satu di belakang, akan membawa bambu itu di bahu mereka. Dari kejauhan, gerakan mayat itu seperti melompat-lompat, padahal itu hanya gerakan bambu naik turun saat dibawa berjalan oleh kedua murid pendeta itu. Tugas utama sang pendeta yang membunyikan lonceng peringatan untuk warga agar tidak mendekat, sebab dianggap sial jika bertemu mayat pada malam hari, dan mayat-mayat itu dibawa malam hari karena udara di malam hari yang dingin akan memperlambat pembusukan.